Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mayanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 4 di Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk Mbak. Dengan Mbak siapa? Ica, Bu. Oh iya, baik Mbak Ica. Perkenalkan, saya Bidan Erna, saya pemilik BPM di sini. Dan bisa saya bantu Ibu? Jadi gini Bu Bidan, saya kesini ingin ber-KB Bu. Kira-kira KB yang bagus itu yang mana ya Bu? Oke baik Bu, untuk itu nanti saya jelaskan ya. Namun untuk keputusan atau nanti untuk masalah yang bagus yang mana, milih yang mana itu nggak ada di tangan saya ya Bu. Bukan saya yang berhak untuk memilihnya, tapi Ibu yang berhak. Jadi semua keputusan itu ada di tangan Ibu dan suami. Eh, Kalau boleh tahu, umur Ibu berapa? Umur saya 23 tahun Bu. Oke, 23 tahun. Alamatnya di mana ya Bu? Grama Puri Persada Bu. Oke, ya. Ini baru pertama kali KB kan Bu? Iya Bu, untuk pertama kalinya. Oke. Tapi sudah memiliki anak kan Bu? Sudah Bu. Oh ya. Umur berapa Bu anaknya? Umur 2 bulan Bu. Oke. Jadi gini ya Mbak. KB itu kan ada macam-macam. Ada KB pil, suntik, melalui kondom, IUD, terus juga ada implan. Nah, nanti saya jelaskan dulu ya Mbak macam-macam itunya. Setelah itu baru Mbak bisa memutuskan Mbak mau pilih yang mana. Tapi kalau sekiranya nanti ada yang kurang dimengerti boleh tanya saya ya. Boleh menanyakan apa yang kurang dipahami gitu ya Mbak. Baik Bu. Oke, jadi gini ya Bu. Yang pertama itu saya punya KB, metode KB menggunakan kondom, baik kondom pria maupun kondom wanita. Yang kita ketahui kan, kebanyakan kondom itu untuk pria, tapi ternyata kondom juga ada untuk wanita Bu. Tapi emang sangat jarang digunakan, sangat sangat minim ya penjualannya aja. Kalau kondom pria kan di Indomaret, di Alfamart itu tuh ada, tapi kalau untuk kondom wanita itu tidak ada. Kondom wanita itu adanya di apotek. Nah, kenapa kondom wanita nggak ada? Karena kebanyakan itu sulit digunakannya, karena kan dia kalau untuk kondom wanita itu dimasukkan ke dalam lubang vagina. Kok jangan Ibu pikir kondom wanita itu sama ya dengan kondom pria, beda ya. Kondom wanita itu ujung sama ujungnya itu ada cincinnya gitu. Jadi nanti dimasukin ke lubang vagina yang ujung satunya, yang ujung satu lagi di luar, seperti itu. Nah, kalau untuk pria sudah tahu ya Bu ya. Nah, iya sih untuk KB kondom ini memang aman Bu, aman. Tapi kita perlukan ada kewaspadaan pada risiko-risiko tertentunya, karena kan kondom ini kebanyakan berbahan lateks. Nah, lateks itu bisa aja ada pada beberapa orang yang mengalami alergi lateks. Nah, jadi hindari kondom yang, kalau jika Ibu ingin menggunakan KB kondom ini, hindari yang berbahan lateks kalau memang ada alergi seperti iritasi kulit kayak gitu kan. Terus pilih juga nih kan, karena kondom banyak merek-mereknya, banyak macam-macamnya, maka pilih jenis kondom yang cocok untuk kedua pasangan, untuk ibu dan suami. Nah, setelah itu dalam penggunaannya itu hati-hati, karena kan aman, efektif bila pemakaian dan pencabutannya itu benar-benar dilaksanakan dengan benar gitu. Kalau sekiranya dicabutnya atau pemakaian yang nggak benar, otomatis apa? Otomatis cairan sperma itu bisa saja masuk ke vagina dan menimbulkan terjadinya kehamilan. Nah, seperti itu, atau bocor atau salah pakai kan bisa aja ya Bu ya. Nah, untuk laki-laki digunakannya dalam keadaan ereksi. Sebelum ereksi tidak boleh dipakai terlebih dahulu, dipakainya saat ereksi. Nah, itu untuk kondom. Nah, untuk yang kedua saya punya spermisida. Spermisida ini semacam obat
gel yang nantinya tuh seperti, kalau kurang lebih seperti mikrolak, bentukannya seperti itu, yang nantinya tuh di obat ini tuh bisa membunuh sperma yang dalam berbentuk gel ya. Nah, tapi di sini kan ada kekurangan kelebihannya tertentu kan dalam ber-KB. Nah, di sini tuh untuk spermisida dilakukannya sebelum melakukan hubungan seksual, Bu. Jadi digunakan sebelum berhubungan seksual, terus tunggu 15 sampai 20 menit, dan spermisida ini, KB ini cuman bertahannya tuh hingga 1 sampai 2 jam aja, efektifannya gitu, bertahan hanya 1 sampai 2 jam aja. Setelah itu udah hilang lagi kayak gitu. Mungkin kalau untuk beberapa orang ribet ya, karena pas setelah pemakaian aja, setelah pemasangan aja kita tunggu 15 sampai 20 menit. Ya, mungkin untuk beda-beda orang beda-beda lagi kan keinginannya atau seperti apanya gairahnya. Nah, yang ketiga itu saya punya pil KB. Nah, pil KB itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada pil KB kombinasi dengan hormon progesteron dan estrogen. Yang kedua ada pil KB progesteronnya aja. Nah, untuk ibu hamil, ibu menyusui kan, anak ibu baru berusia 2 bulan, otomatis ibu pasti sedang mengasih ASI kan. Nah, maka dari itu kita tidak rekomendasikan untuk ibu yang sedang menyusui untuk memakai KB yang ada progesteronnya. Yang ada estrogennya, karena estrogen tidak bisa untuk ibu yang menyusui gitu. Hanya progesteron yang boleh digunakan atau yang boleh kita cerna konsumsi, karena kalau estrogen bisa saja menimbulkan ASI kering seperti itu. Nah, dari pil ini berarti ibu cocoknya untuk yang pil tidak kombinasi atau pil progesteron ya. Nah, kalau pil KB ini digunakan setiap malam, dikonsumsi setiap malam, setiap hari dengan jam. Kalau efektifannya itu 90% sampai 95% itu jika pemakaiannya atau pengkonsumsiannya rutin di jam yang sama, setiap malam, tidak sampai lupa seperti itu. Terus cara kerja hormon ini mengubah cara kerja tubuh dan mencegah kehamilan. Keefektifannya tergantung dalam kita meminum rutinnya. Nah, seperti itu kan. Nah, efek sampingnya juga ada beberapa efek samping nih dalam pil KB, yaitu ada meningkatkan tekanan darah, meningkatkan berat badan, terus juga kayak pusing, mual. Tapi dari beberapa metode KB itu pasti ada ya, Bu, efek sampingnya, tapi tidak terlalu begitu berbahaya. Nah, yang keempat saya punya KB suntik. Ibu tahu kan KB suntik? KB suntik juga terdiri dari 2, yaitu KB suntik 1 bulan dengan KB suntik yang 3 bulan. Nah, KB suntik juga ada 2 juga nih, kayak tadi yang pil KB. Ada yang mengandung kombinasi progesteron dan estrogen, ada juga yang mengandung hanya progesteronnya aja. Tapi yang KB suntik yang mengandung progesteron atau yang kombinasi progesteron dan estrogen itu, yang kombinasi terdapat pada suntik KB yang 1 bulan. Jadi untuk ibu yang menyusui tidak direkomendasikan, hanya direkomendasikan yang suntik KB 3 bulan karena hanya mengandung progesteron. Kalau untuk yang suntik KB 1 bulan dilakukan 1 bulan sekali, sedangkan suntik KB yang 3 bulan dilakukan 3 bulan sekali dengan dikurangi 6 hari. Misalnya ibu suntik pertama itu tanggal 1, setelah itu suntik lagi nanti ini tanggal 1 bulan Januari, setelah itu ibu suntik lagi otomatis bulan Februari, Maret, April. Di April ibu suntik lagi, tapi bukan tanggal 1, kita mundurin lagi ke bulan Maret, kita mundur 6 hari. Nah, berarti kayak di akhir Maret gitu, cuma tanggal berapanya nanti dihitung seperti itu. Nah,
Untuk KB suntik ini ya efektif jika kita lakukannya jika kita melakukan kunjungan kembali untuk suntik KB lagi gitu. Kemungkinan gagalnya hanya mungkin biasanya sih disebabkan karena teknik penyuntikan yang salah. Jadi gitu Bu, kalau untuk KB-KB yang suntik harus diulang lagi. Kalau lebih jangkau yang suntik KB 3 bulan ya kan, karena kita lakukan penyuntikannya 3 bulan sekali, sehingga kan pembiayaannya lebih dibutuhkan lebih sedikit gitu. Sedangkan KB yang 1 bulan kita lakukan pembiayaannya setiap sebulan sekali, seperti itu. Terus juga saya punya metode KB implan atau KB susuk yang biasa orang kampung bilang ya. Nah, KB susuk ini yaitu satu batang putih yang dimasukkan di bawah kulit di lengan atas bagian kiri di sebelah sini. Nah, cara kerjanya itu dia dapat mengentakkan lendir serviks sehingga sel telur tidak bisa dapat terbuahi. Efektif untuk implan ini, keefektifannya sangat besar ya, 98% sangat besar. Namun memang dia keefektifannya sangat besar dalam jangka waktu panjang 3-5 tahun bisa. Namun dalam pemasangan dan pencabutannya diharuskan dengan dokter atau dengan bidan yang sudah memiliki pelatihan khusus. Nah, tapi kita juga adakan beberapa yang takut karena pencabutan dan pemasangan implan itu perlu dilakukan pembedahan sedikit, karena kan kita memasukkan ke dalam di bawah kulit gitu kan, sehingga ada sobekan atau pembedahan sedikit yang bisa menyebabkan perdarahan, pembengkakan kayak gitu kan. Ya memang efektif sih, itu juga efek sampingnya bisa membuat pola haid yang tidak teratur, berat badan menambah, tapi itu semua tergantung pada kondisi fisik kita ya Bu. Setelah itu yang keenam, saya punya AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau yang biasa disebut IUD. Ibu tahu kan yang bentuknya seperti T gitu, yang bentuknya T yang dimasukkan lewat vagina lalu diletakkan di dalam rahim. Efektifnya tingkat keefektifannya itu sangat tinggi, tapi perlu kesepakatan dari suami dan istri karena takutnya akan terasa beda, akan terasa tidak nyaman gitu jika saat nanti melakukan hubungan seksual dengan suami istri gitu kan. Entah si ibunya ngerasa sakit, entah si bapaknya ngerasa sakit, itu semua bukan karena kontrasepsi ini, cuman hanya mungkin ada kesalahan sedikit seperti benangnya kelihatan gitu, seperti benangnya keluar, benang untuk mencabutnya itu keluar kelihatan sehingga mengganggu rasa nyaman dalam hubungan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir saya punya alat kontrasepsi sterilisasi ya. Memang sih ini tidak direkomendasikan untuk ibu. Ibu gak mungkin kan pengen punya anak satu aja, pengennya ada 2-3 lagi, ibu masih sanggup. Nah, berarti untuk sterilisasi ini kayaknya ibu kurang cocok karena umur ibu juga masih muda. Ibu masih sanggup punya anak 2-3 lagi ya kan. Ya tadi udah ada, berarti ada 6. Ada kondom, ada spermisida, ada pil KB, ada suntik KB, implan, sama IUD. Jadi untuk dari yang tadi saya jelaskan, apa yang kurang dimengerti Mbak, boleh ditanyakan? Gini Bu, untuk pil KB jika diminum tidak sama waktunya atau waktunya nggak beraturan itu gimana ya Bu? Ada efek sampingnya atau enggak? Oh iya, untuk pil KB yang diminum sekiranya tidak beraturan atau jamnya tidak sama, itu tidak terlalu bermasalah ya Bu. Ya, tapi kalau dalam rentang waktu yang kayak sehari aja, kayak misalnya hari ini Ibu minum di jam 9, nah besok itu Ibu minum di jam 11, tapi besoknya lagi Ibu minum di jam 9 lagi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya itu mundur terus sampai lama, sampai lebih dari 2 jam kayak gitu telatnya, itu kemungkinan ada efek sampingnya nantinya Bu.
Jadi diusahain kalau emang sekiranya ibu memilih pil KB, untuk sebisa mungkin diminumnya secara teratur. Ya kalau sehari 2 hari nggak apa-apa telat, tapi kalau udah untuk ke depannya takutnya efek dari itunya nggak terasa gitu loh Bu. Eh, Kalau menurut saya gitu Bu. Sebentar ya Bu, saya diskusi dulu dengan suami. Oke Bu, nggak apa-apa, silakan. Baik Bu, saya memilih pil KB yang untuk menyusui aja deh Bu. Oh iya, pil KB yang tidak kombinasi ya, untuk khusus menyusui saja. Baik Bu, kalau sekiranya Ibu milih itu, saya ulangi ya Bu ya, kegunaan dan efek sampingnya. Kegunaan pil KB yang tidak kombinasi harus dikonsumsi secara setiap hari dengan waktu yang sama untuk lebih efektifnya. Terus di sini juga ibu kan menyusui A, berarti otomatis yang tidak kombinasi. Terus juga efek sampingnya, kalau efek samping dalam pil KB ini itu bisa meningkatkan berat badan, terus juga bisa meningkatkan tekanan darah, dan juga bisa timbul penyakit kardiovaskular. Tapi itu semua tergantung dari kondisi fisik ibunya seperti apa. Tapi tadi dari hasil tensi, hasil dari pemeriksaan tanda-tanda vital, ibu semuanya normal, tekanan darah, nadi, suhu, nafas semuanya normal Bu. Jadi kalau sekiranya ibu emang sudah sama suami sudah bisa memilih milih kontrasepsi yang diinginkan, metode kontrasepsi yang diinginkan, ibu boleh menandatangani surat ini ya, lembar persetujuan. Baik Bu. Di sini Bu tanda tangannya. Ini Bu sudah saya Ya. tanda tangani. Oke, terima kasih. Oke, kalau begitu ini pil KB-nya ya Bu ya. Kalau sekiranya emang ada yang mau ditanyain lagi, boleh tanyakan mumpung masih bertatap muka sama saya. Tidak Bu, sudah cukup. Kalau begitu saya boleh pamit ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, segitu saja video konseling dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.